Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Oke, jangan lalai, udah kelas 6 ya, udah mau lulus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Kalau materi sebelumnya seputar mean atau rata-rata, modus atau nilai tengah, median atau modus nilai yang sering muncul, median nilai tengah. Nah, hari ini kita akan kupas seputar diagram lingkaran. Oke, kalau lingkaran kan kalian udah belajar di semester 1, sekarang diagram lingkarannya. Nah, sebelum masuk ke materi diagram lingkaran, Bu Ati akan kenalin dulu ya. Yang perlu kalian tahu kaitannya dengan derajat. Lah, ini simbol derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu bernilai 360 derajat ya. Kalau pakai derajat, satu lingkaran penuh sudutnya itu 360 derajat. Sehingga andaikan ini kita pakai, ini ada simbol seperempatnya lingkaran saja, nih, biasanya seperempat lingkaran itu ada simbol pojokannya kayak huruf L kayak gitu. Ada kotak kecil juga bisa. Nah, kalau seperempatnya lingkaran kayak gini, itu kalau ditanya berapa besar sudutnya, Bu? Besar sudutnya adalah 360 kali seperempat, yaitu 90 derajat. Ya, setiap ada seperempat lingkaran, meskipun ada simbol L-nya doang, nggak ditulis derajatnya, pasti bernilai 90 derajat. Ya, nah beda lagi kalau misalkan dalam lingkarannya, diagram lingkaran nanti yang diketahui kok persen, maka satu lingkaran penuh itu bakalan bernilai 100%. Sehingga kalau misalkan dibuat seperempatnya lingkaran saja, kayak gini, maka seperempat lingkaran tadi disimbolkan kayak huruf L ya, maka di sini bernilai berapa? 25% gitu. Ya, bedanya kalau seperempatnya lingkaran dari 360 itu adalah 90, kalau pakai derajat ya, kalau pakai persen seperempatnya adalah 25%. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, di sini di contoh soal ini ada jenis olahraga. Jadi diagram lingkaran di samping nih, ini menyatakan kegemaran 200 siswa. Jadi 200 siswa ini sudah keseluruhan siswa. Disajikan dalam diagram lingkaran banyak siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, ini yang ditanya. Ya, yang bulu tangkis berapa anak? Nah, sebelum kita masuk ke berapa anaknya, kita harus tahu persentasenya dulu. Persennya itu berapa gitu. Nah, yang pertama, sepak bola udah tampak 40%, catur 12%, renang. Nah, di sini ada simbol kayak huruf L-nya. Tadi kalau persen ada kayak simbol seperempat lingkaran, berarti bernilai 25%. Lalu terus bulu tangkisnya gimana dong? Nah, cara menghitung persentase bulu tangkisnya, ya, bulu tangkis, tangkis itu sama aja 100%, karena dalam satu lingkaran penuh itu bernilai 100, kita kurangkan dengan yang sudah diketahui di soal, tapi ditambah, jadi harus dikurung nih. Jadi 40% tambah 25% tambah 12%. Oke. Nah, ini jadinya 100%. Kurangi 40 tambah 25 tambah 12. Ini kita tambahin dulu semuanya ya. Jadi 77, sehingga 100% kurangi 77%. Nah, kalau 100 kurangi 77, jawabannya berapa? Ya, 23%. Nah, itu kalau dalam bentuk persen. Nah, dari persen ini harus dinyatakan berapa anak. Karena total keseluruhan siswa 200 ini menyatakan satu lingkaran penuhnya. Kalau persen kan 100 ya. 200 siswa itu sama aja 100%. Kalau misalkan ditanya 23% setara dengan berapa dong, Bu? Berarti kalau ngitung caranya gini,
jumlah yang gemar bulu tangkis, saya singkat BT ya, bulu tangkis, itu adalah 23%-nya kita kalikan dengan jumlah siswanya, yaitu 200. Nah, terus persen itu kan kalau diingat kelas 4, persen itu sama aja per 100, kita kalikan dengan 200. Nah, ini bisa kita coret, nolnya coret 2, ini juga coret 2. 2 bagi 1 ya tetap 2. Lah, 2 bagi 1 ya tetap 2 ya. 2 kali 2, 3, yaitu 46. Jadi jawabannya yang gemar itu, yang gemar bulu tangkis ada 46 siswa atau 46 anak. So, jawabannya adalah B. Kayak gini ya. Itu. Jadi intinya kita harus tahu berapa dulu, karena ini persen ya, persentase bulu tangkis. Setelah itu kita kalikan dengan total siswa yang sudah diketahui di soal. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini pakainya derajat ya, Nak ya. Pakainya derajat, kemudian data kegiatan ekstrakurikuler SD Cendekia disajikan seperti diagram di bawah ini. Jumlah siswa yang mengikuti ekstra itu 180 anak. Artinya 180 anak ini secara tidak langsung kalau dibuat derajat setara dengan 360 dong, gitu. Berapa jumlah siswa yang mengikuti basket dan silat? Nah, pertanyaannya basket juga silat. Nah, di sini silat udah tahu 90, tapi basketnya belum tahu berapa derajat. Maka kita harus cari tahu derajatnya basket ya. Derajat basket itu berapa? Kita cari tahu caranya gimana, Bu? Nah, karena pakainya derajat, satu lingkaran bernilai 360. Lalu kita kurangkan dalam kurung derajat-derajat yang sudah diketahui di soal, yaitu 120 tambah 90 tambah 72 derajat semuanya. Nah kan, kita cari 360, kita kurangkan. Nah, ini kita total dulu ya, secara bersusun. 120 tambah 90 tambah 72. 0 tambah 0 tambah 2, 2. 2 tambah 9, 11 tambah 7, 18. Nah, ini 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Oke, berarti jawabannya 282 ya hasil penjumlahannya. Nah, ini kita kurangkan 360, kita kurangi 282. Oke, 0 kalau dikurangi 2, maka pinjem ya. Pinjem 1 ke sebelahnya, yang sebelah jadi 5, yang sini jadi 10. 10 bagi kurang 2, 8. 5 kurang 8, masih kurang, pinjam sebelahnya lagi, yang ini jadi 2, yang ini jadi 15. 15 kurangi 8, berarti 7. So, jawabannya adalah 78 derajat. Nah, pertanyaannya sekarang, 78 derajat itu setara dengan berapa? Nah, sekarang kan yang jumlah basket sama silat ya, jadi derajatnya basket udah ketahuan 78. Oke, nah sekarang kita harus cari tahu berapa yang jumlah basket sama silat. Berarti jumlah anak yang mengikuti basket dan silat itu caranya adalah derajat pada basket dan silat kita jumlahkan, yaitu 78 ditambah 90. Ya, kemudian kita per 360, lalu kita kalikan dengan 180 derajat. 180 anak. Nah, ini anak ya. Oke, jadi ini yang atas ini pakainya derajat, pernya ini sudah dari aturannya. Kalau karena yang diketahui 180 anak itu jumlah seluruh siswanya, maka pernya satu lingkaran penuh. Kalau derajat kan 360. Nah, sekarang kita total 78 tambah 90 berarti 8, 7 tambah 9, 16. Berarti 168 derajat per 360 derajat kali 180. Nah, yang perlu kalian ketahui kalau 0 ini coret, ini juga bisa coret 1 ya kan. Nah, 18 sama 36 itu bisa disederhanakan, Nak. Sama-sama kita bagi 18 kita bagi 18 1.
36 kita bagi 18, 2. Oke, lalu kita kalikan nih, 168 dikali 1 ya tetap 168 kan? Per yang bawah sisanya 2. 168 bagi 2 berarti berapa? Caranya gampang. 168 bagi 2 bisa gunakan cara porokapit. 168 bagi 2. 1 bagi 2 kurang. 16 bagi 2, 8. Oke. Kemudian 8 kali 2, 16. Habis, 8-nya turun. 16 kurang 16 kan habis kan ya. 8 turun, 8 bagi 2. 4 kali 2, 8, dikurang 0. Nah, berarti jawabannya adalah 84 anak yang ikut basket dan silat. Begitu ya. Jadi intinya kalau derajat itu jika yang diketahui jumlah seluruh siswanya, maka pernya atau yang menjadi penyebutnya pasti 360. Yang atas sesuai pertanyaan, kalau yang ditanya basket doang berarti yang atas 78 aja. Kemudian kalau yang ditanya silat doang berarti 90 derajat aja per 360 kayak gitu. Nah, karena ini yang diketahui yang ditanya basket dan silat ya kita jumlahkan tuh derajatnya. Sorry, ini derajat ya. Derajatnya basket tambah derajatnya silat gitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini adalah mata pencaharian warga desa Sukamaju disajikan diagram di bawah ini. Jika banyak TNI 30 derajat, TNI ada 270 orang, berapakah banyak petani? Nah, ketika ada soal yang diketahuinya itu adalah justru TNI-nya. Bukan jumlah seluruh siswanya, tapi TNI-nya aja yang diketahui. Yang ditanya petaninya. Nah, sebelum kita cari tahu petaninya itu berapa, maka kita harus tahu berapa derajat pada masing-masing lingkaran ini. Karyawan tidak ditulis, tapi ini ada simbol kayak L gitu di pojokannya, berarti dia menyatakan 1/4-nya lingkaran. Kalau pakai derajat bernilai berapa tadi? 90. Nah, sekarang petaninya belum tahu. Derajat petaninya yang harus kita cari tahu. Derajat petani artinya satu lingkaran penuh kalau pakai derajat adalah 360. Kita kurangkan dengan yang sudah diketahui di soal. Berarti 90 tambah 40 tambah 30 tambah 65. Semuanya ini derajat ya. Oke, kita jumlahkan dulu. 90 tambah 40. Ibaratnya kayak 9 tambah 4. Nah ya, 9 tambah 4, 13. Artinya 130. 130 tambah 30, 160. 160 tambah 65. Berarti 160 tambah 65, 225. Ya, ini kita kurangkan. Nah, sekarang kalau misalkan 360 kita kurangi 225, itu berapa? 0 kurangi 5 pinjam. Ini dipinjam jadi 5, yang sini jadi 10. 10 kurang 5, 5. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 2, 1. Jadi derajatnya petani adalah 135 derajat. Nah, ini kalau kita tulis 135. Oke. Nah, setelah selesai kita ketahui derajatnya si petani, lalu kita harus fokus di yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah TNI. TNI di sini bernilai 30 derajat. Kalau 30 derajat itu sama dengan 270 orang, berarti kalau petani 135 derajat setara dengan berapa orang? Kita misalkan N orang gitu ya. Maka cara mencarinya, Nak, yang derajat, ini kan kelompoknya derajat, ini kelompoknya orang. Ini kita akan kalikan. Nah, kita buat per dulu, lalu kita kalikan secara menyilang. Jadi, cara ngalikannya gini. 30 dikali N orang. Nah, ini kan tengahnya kan sama dengan, berarti sama dengan 270-nya kita kalikan 135. 270 kali 135. Oke. Nah, kalau sudah berarti ketika ingin mencari N orangnya itu ada berapa, maka caranya adalah
270 kali 135-nya ini kita bagi dengan 30. Jadi 30-nya yang di sini nih ketika dipindah jadi bagi. Nah, nolnya kita coret. Kemudian 2, 7 bagi 3, 9. Nah, kalau 9 dikali 135 berapa dong? Kita kalikan secara manual ya. Ini nih sudah ada. 135 dikali 9. Oke. 5 kali 9, 45. Yang kita tulis 5, nyimpan 4. 3 kali 9, 27. Tambah 4, 3, 1, nyimpan 3. 1 kali 9, 9 tambah 3. 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 1.215 orang. Oke. Ini pilihan jawabannya anggap nggak ada aja ya. Karena pilihan jawabannya nggak ada. Kan logikanya gini ya. Logikanya itu kalau misalkan TNI 30 derajat aja diwakili 270 orang. Berarti kalau misalkan petani yang 135 derajat tuh, derajatnya makin gede, otomatis orangnya juga makin banyak kan gitu kan ya. Sehingga jawabannya di sini yang memenuhi adalah 1.215 orang kalau petani. 1.215 orang. Dirit gitu ya. Demikian penjelasan hari ini seputar diagram lingkaran. Setelah ini kalian kerjakan ya. Jangan lupa fokus dan teliti. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.